keluar. Dan ini dia pemandangan dari Land of Dawn di game yang kedua, match kelima. Di Day 1 Group Stage MSC 2022. Dan ini dia menyisakan satu match terakhir yaitu perang saudara ya nantinya. Ada perang franchise ya nanti ya. Ada franchise war nanti ya. Franchise, betul. Tapi balik lagi tetap saja ini adalah bisa dibilang salah satu last show juga dari Onyx untuk di MSC 2022 ya. Dan kalau misalkan dilihat dari segi grafiknya, Ini taruh grok mid loh. Grok mid. Weh, bentar, purple buff-nya. Oh, hampir aja bisa diamankan. Tapi sementara itu untuk kali ini Momonya dengan Julian yang digunakan mencoba untuk langsung mengejar ke arah cewek. Ada side, ada short, semuanya dikeluarin guna untuk bisa langsung menghilangkan pergerakan dari cewek. Dan first blood-nya menjadi milik dari Momo. Yes, itu dia. Tadi sedikit gangguan tapi sepertinya beralih ke arah yang belum benar ya. Kayaknya malah maju. Dan kali ini ada yang unik juga di mana Moon yang tadi pakai Kagura sekarang pakai Grok. Kali ini akan ada seorang Grok di middle lane, tapi kali ini bakal coba untuk memberikan sedikit damage aja. Di mana Drian sebagai Esmeralda mid juga satu buah flame shot hampir saja meledakan, masih bisa ditahan di TB-in aja dengan ada seorang Estes dari Yu. Kalau Estes tadi telat belok aja sedetik. Ya hilang ya. Kelar itu Groknya kelar tadi. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dari head to head nih ya, Tamus melawan Dairot, jujur di sini posisinya dari hero power ya, kan memang dari seorang Tamusnya. Karena kenapa? Setiap evasion strap yang dimiliki oleh seorang Dairot itu secara logika bisa langsung di cancel oleh kamu. Waduh, terkena efek dari chainnya dan enhance dari chainnya juga. Wow, masih bisa selamat hanya saja di tempat yang berbeda. Estesnya berhasil langsung diamankan, Abyssal Arrow-nya ataupun Abyssal Trap-nya tadi langsung ditaruh di area tanah. Sementara Keyboy-nya kali ini berhadapan 1v1 situation, tapi Moon masih berhasil kabur. Sementara untuk Keyboy pun melakukan hal yang sama, Abyssal Arrow-nya dilemparin lagi, nggak kena ke arah siapapun. Yes, dan ini dia Turtle yang pertama udah mulai mencoba untuk di-poking saja. Ada satu buah Falling Star Moon, masih bisa dihindari dari begitu saja. Tapi lihat satu buah retribution on point dari seorang Sans yang kali Abyssal Strike menuju ke arah seorang Sans. Tapi formation masih bisa flicker mundur karena belakang. Tapi Momo yang langsung mencoba untuk maju ke arah Chaden, tapi nggak ada lagi, nggak bisa tertrigger. Dan Pomo tertinggal dari rombongannya yang berhasil untuk ditumbangkan di tangan teman dari Onyx Esports. Oke, di bawah pun dengan 3 player yang memang hadir, memang terkurung di area tersebut, tapi setidaknya Grok berhasil selamat sejauh ini. Hanya saja Leslie mendapatkan space untuk bisa melakukan farmingan. Coba kita lihat deh tadi, Master of Camouflage-nya itu begitu menyakitkan. Belum lagi dia kalau dideketin, taktikal granatnya itu loh bisa ngedorong mundur lagi. Tapi Valistar Moon-nya langsung aja mengarah ke arah Dairot, tapi formation-nya masih bisa bertahan. Ada Abyssal Trap masuk ke dalam tubuhnya, langsung aja dengan Abyssal Trap, tapi nggak sempat untuk bisa menghilangkan siapapun yang ada tepat berada di depannya. Yes, dan kali ini udah mulai mencoba untuk ceki-ceki di arah bush-nya, tapi Keyboy masih bisa mundur terlebih dahulu. Tapi di arah top lane, cewek seperti agak kesulitan, di mana Ciku kali ini di babysit di arah orang Yums-nya. Yap. 1 versus 2. Ini apalagi yang kita lihat dari Leslie ini kan range ya. Ya. Dan jangan lupa juga masukin promo code dari GrabFood MSCX Grab. Dapetin diskon sampai dengan 20.000 atau scan aja QR code yang di bawah. Waduh, itu langsung aja wild shot. Tapi ternyata untuk kali ini ada satu flame shot. Enhance dari chainnya pun tadi ultimate yang dimiliki oleh Julian masih bisa dielak, masih berhasil selamat pemain dari Onyx. Tapi Keyboy seorang diri berada di area mid, cukup tenang sepertinya posisi dari Keyboy. Yes, dan so far memang dari Onyx Esports kembali untuk mendapatkan keunggulannya di early game. Kali ini dengan adanya sebuah Mountain Shocker, terlihat semua keberadaan teman-teman dari Todak. Dan kali ini ada satu buah pelisar menuju ke depan, tapi di arah bawah ternyata Formace yang menjadi target locknya dan berhasil untuk ditumbangkan di tangan seorang Boots. Aduh, mak sakit kali. Dan ini dia ultimate snipe-nya langsung ditembakin untungnya. Belum terlalu begitu berasanya saja untuk kali ini. Dengan pergerakan dari Estes terus memberikan juga tambahan darah kepada player-player dimiliki oleh Todak. Dan juga Selena harus down. Gak bisa lagi untuk melarikan diri. Dan kalau kita lihat Turtle-nya sudah muncul, inilah Turtle yang kedua yang udah mulai disentuh-sentuh oleh teman-teman dari Onyx Esports. Tak ada kontes, tak ada gangguan sama sekali, walaupun ada Formace yang memberikan informasi ke arah rumputannya. Dan satu tertarik di arah bawah yang ternyata udah hancur. Sejauh ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat siapa yang ngelit, jujur Onyx yang ngelit banget. Tapi satu problem adalah dari tadi Juliannya bermain dengan sangat-sangat baik. Ini kita ngomongin individu ya, bukan secara timnya. Nih terkenal lagi loh tuh, coba lihat tuh ada tactical granat.
Langsung aja Selena yang menghilangkan pergerakan dari Leslie. Tapi di bagian bawah ada Chain langsung mengikat juga ke arah Boots. Dengan Inferno yang dimiliki lompat ke bagian dalam. Ada satu lagi Molten Side. Dia lompat lagi ke arah yang berbeda. Tapi formasinya harus mundur. Tamus ya, Boots ya mengamuk. Siapapun yang ada tepat berada di depannya langsung dihabisin begitu ya. Diusir mundur. Pulang. Lupa ada kan. Iya, tapi lihat ada satu buah flicker defensif juga dari seorang Yumsnya yang masih bisa survive. Dan kalau kita lihat di mana seorang cewek berhasil untuk mendapatkan satu otak dari atas. Terkena satu abyssal trap kali ini dari seorang Drian yang mencoba untuk memberikan sebuah blocking dari belakang. Tapi memang belum dapat juga, tapi dari Soul Wave Dragon berhasil untuk menculik dari seorang Formes. Tapi langsung bisa dibalaskan dengan adanya sebenarnya cukup menyakitkan dari seorang Ciku. Dan kali ini di arah atas udah ada terjadi 2 versus 2. Walaupun ada satu Mountain Shocker yang membuat pergerakan dari Toda kali ini juga mulai terlihat. Tapi Ciku kali ini benar-benar digebein banget dengan adanya pergerakan dari seorang Yumsnya. Ada satu Abyssal Arrow yang mencoba untuk dilemparkan menuju ke arah depan, tapi Drian menjadi lini terdepan bagi teman-teman Onyx Esports dan belum berhasil untuk men-take down siapa-siapa, mengingat Moonnya kali ini bakal coba untuk hadir, ditutup dengan ada sebuah wall charge-nya juga menuju ke seorang Drian, tapi masih punya Purify, masih bisa mundur lebih dahulu, tapi dari satu enchanted chain-nya kali ini gak bisa membuat seorang Drian melarikan diri. Wow, di area mid ada pergerakan yang dimiliki oleh Dairot, langsung aja terkena efek dari Wave Dragon yang langsung menghilang. Sementara untuk kali ini Momonya langsung digaruk begitu aja, masih bisa selamat dari Momo. Ini split push-nya dari Tamus ya. Kalau misalkan kita perhatikan dari tadi Tamus tuh bener-bener nggak masuk ke team fight terus-menerus. Dia bener-bener tungguin momen aja. Kalau ada split push ya udah split push, dan ini adalah yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Onyx Esports untuk dari segi objektifnya. Bisa dilihat bahwa dari bottom lane, dari mid lane ini udah mulai pada rontok semua turretnya, dan bahkan Onyx Esports walaupun 4 lawan 5 mereka masih bisa bertahan melawan serangan dari River. Apa-apaan itu? Pertempurannya coba lihat, menahan cukup lama dari Boots dengan menggunakan Tamus dan juga Inferno di dalam tubuhnya. Hanya saja untuk kali Drian yang langsung refleks dari Enchanted Chain yang memang dikeluarkan. Abyssal Arrow-nya langsung nabrak, tapi Chain di area yang berbeda. Wave Dragon-nya dengan satu flickernya connect pula ke arah Leslie dan hancur sudah satu marksman yang dimiliki oleh Todak. Ya, 1 tukar 1 sejauh ini, tapi lihat dari taret-taret milik Todak udah mulai rontok dengan ada split yang dilakukan, dan objektif demi objektif sebenarnya dari Onyx juga dari tadi mendapatkan itunya ya, dan dimana Turtle yang ketiga kali ini berhasil untuk didapatkan kembali oleh seorang Suns dengan cukup nyaman tanpa adanya kontes sama sekali. Iya, dan selebihnya dari itu kita bisa melihat bahwa nggak cuma dari segi objektif aja, tapi dari team fight dari tadi bisa dibilang bahwa Onyx ini selalu diunggulin, nggak cuma dari segi CC-nya mereka atau gimana, tapi lihat pergerakan dari cewek yang benar-benar nonstop banget untuk seenggaknya ngambil satu player aja. 4 member tadi langsung merundung ke arah seorang cewek yang walaupun ada Wave Dragon gak bisa lagi membuat dia selamat, tapi di sisi lain ada satu buat trade juga di formation yang kali ini berhasil ditumbangkan, tapi Chain yang kali ini bakal connect kepada seorang Drian yang masih punya Purify, masih belum tertrigger, gak cukup mandi kali ini, tapi Momo bakal coba untuk maju lagi, belum berhasil untuk take down seorang Drian karena ada seorang Keyboy dengan Abyssal Arrow-nya tadi memberikan sedikit aja shock terapi. Langsung lewat numpang di depan sana, dan Moonnya masih mencoba untuk mendefense satu inner turret di atas. Ciku di bawah Master of Camouflage-nya terus-terusan dikeluarkan, karena kalau Master of Camouflage kan damage-nya nambah banget tuh ya. Movement speed-nya juga bakal nambah banget, tapi di atas di area inner turret-nya Wild Charge di bagian belakang mengarahkan dirinya langsung nabrak ke arah tembok, tapi Ciku udah mulai hadir walaupun dengan adanya satu Mountain Skill langsung dikeluarkan begitu ya di bagian belakang. Selena pun langsung diambil begitu saja. Inferno udah mulai diaktifkan, formasinya terjebak di bagian depan, tapi Estesnya begitu saja selalu memberikan cara yang begitu banyak dan juga mereka bertahan. Yes, itu dia. Dengan adanya heal dari seorang Yums ya. Tapi lihat kali ini dari seorang Drian yang masih memiliki Purify. Kali ini sebenarnya nggak takut. Tapi lihat udah mulai bocor juga dengan adanya pergerakan dari seorang Ciku. Kali ini bakal coba untuk maju lagi. Bakal bisa ditutup dengan ada sebuah jungle yang menyelamatkan dirinya karena Purify-nya juga udah mulai tertrigger. Tapi dari middle, dari seorang cewek bakal coba untuk maju lagi dengan Jet Kuda. Tapi masih bisa flicker defensif dan menghindari semua damage yang masuk. Tapi seorang Moonnya berhasil untuk mendapatkan wall charge kepada seorang cewek. 1 poin eliminasi kembali untuk ditabung oleh teman-teman dari Todak. Dan berhasil juga untuk menghancurkan satu auto turret di dalam middle lane. Walaupun sedikit dipaksa untuk mundur dengan ada sebuah Mountain Shocker. Yap, dan itulah yang memang udah mereka lakukan dari tadi. Nah sekarang pertempuran yang terjadi tepat berada di depan dari Lord. Barusan ada Chain yang udah di-ensa, lompat lagi dengan satu paling Star Moon. Tapi Estasnya begitu sulit itu langsung diambil begitu aja. Moonnya coba masih bisa selamat mundur ke bagian belakang. Ada Tamus mengejar pula, satu player berhasil langsung dirontokkan. Ciku pun langsung aja mendapatkan sebuah aksi balasan begitu mematikan, di mana sekarang Sanja pun langsung aja mendapatkan balasan. Sedikit lagi yang tersisa, tapi shutdown pun tercipta. Di mana untuk sekarang dari Moponya begitu saja memberikan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuh dari
dari pemain-pemain Onyx Esports. Yes, dan Yumsa kali bakal coba untuk dikejar ke Stardance-nya juga bakal coba untuk mundur, tapi sepertinya masih belum untuk bisa selamat. Satu hero tersisa dari teman-teman untuk dari Todak, di mana Moon masih bisa mundur terlebih dahulu. Dan Lordnya juga udah berjalan di arah bottom lane. Dia udah mulai dikawal teman-teman dari Onyx. Bakal coba untuk memasakkan satu base turret di arah bawah, Abyssal Trap, Abyssal Row mulai dikeluarkan, tapi ada Guardians Barrier yang mencoba untuk menahan pergerakan dari minionnya untuk maju lagi. Tapi lihat dari seorang Cikunya terkena dengan Abyssal Roll, tapi dengan Mountain Shocker udah mulai terlihat juga pergerakan dari teman-teman Todak. Dan Lordnya yang belum in hand tadi bakal coba untuk masuk, ditahan lagi dengan ada Guardians Barrier yang cukup baik dan belum berhasil untuk mendapatkan satu base turretnya, ditahan 2 kali pakai tembok portal 1 kali 24 jam, benar-benar nggak nyentuh loh. Benar-benar gak nyentuh, kecuali kalau udah booster baru boleh lewat ya. Waduh. Booster udah. Udah. Sama scan itu ya. Oke, tapi coba lihat tuh dari Drian ya, numpang lewat lagi di tengah, ada lagi Abyssal Arrow dan Transformer berbaris lagi teman-teman. Langsung aja menguji mental kita untuk mengumpulkan satu setting. Aduh, aku belum punya lagi. Sama. Bismillah. Oke, dan di area middle juga kali ini, oh my god, ada satu buah baking door yang dilakukan oleh seorang Formace. Kali berhasil untuk mendapatkan seorang Keyboy, tapi trade udah mulai terjadi di mana Formace juga harus tumbang di tangan seorang cewek. Tapi dari seorang Moon dengan ada satu buah Guardians Barrier yang belum terkeluarkan dengan ada One Charge juga. Kali di arah bawah di mana cewek berhasil juga untuk ditumbangkan 2 tukar 1. Nah, masalahnya menit segini Leslie udah berasa, Bu. Dengan tipe hit and run yang dia milikin, Master of Camouflage tembak sekali dan di mana stangnya penuh itu berasa banget damage-nya. Apalagi dia bukan DPS kan? Dia maksudnya kayak dia DPS juga sedikit, cuman kayak maksudnya kritikalnya lebih Kita berasa. bisa membuat dia mau tipikal yang seperti apa? Mau main DPS bisa, ayo. Dan Mau main kritikal ya, ayo. sebenarnya balik lagi, kalau untuk Maxwell yang kayak gini memang counter cuma satu, udah Blade Armor. Dari segi critical damage-nya juga sudah critical chance-nya dikurangin. Ditambah lagi juga nge-reflect damage tersebut kembali kepada sendernya. Tapi ini yang Choji notice dari tadi adalah Drian, Boots dan juga cewek ini benar-benar bermain dengan sangat-sangat mandiri. Mereka mencoba untuk mengcover area sebanyak mungkin untuk bisa entah itu flanking, entah itu memang melakukan ambush dari teman-teman Todak. Dan maka demikian tadi banyak banget teamfight yang terjadi di gang-gang kecil kalau misalkan kita lihat. Tapi lihat Momonya masih bisa mundur terlebih dahulu. Moon terkena dengan ada satu buah flame shot, masih bisa selamat mengingat adalah seorang Moon dengan emblem supportnya belum berhasil untuk ditumbangkan dengan begitu mudah. Dan ini dia dari keunggulan yang diamankan oleh teman-teman dari Onyx menuju ke Lord yang kedua, di mana adalah Lord yang sudah in hand bakal coba untuk dieksekusikah oleh teman dari Onyx. Mengingat dari teman-teman Todak sekarang udah mulai di zoning out oleh pergerakan dari seorang Dian yang ini tebal banget Drian. Tapi lihat dari sisi lain daripada ceweknya kali ini masih bisa mundur. Oh my god, dengan ada satu buah Shunpo ada absorb damage yang membuat dia masih bisa selamat. Untung tadi ultimate snipe-nya nggak aktif ya. Ada kalau aktif cowoknya bisa tumbang loh itu. 4-5 hit tadi itu udah benar cukup banget untuk numbangin cowoknya. Wah, Well Dragon seperti connect, tapi ternyata untuk tadi enhance dari chance-nya langsung aja bisa menusuk dan juga memberikan damage karena beberapa pemain. Tapi Momonya berhasil langsung ditumbangkan begitu ya. Tapi Boots mundur ke bagian belakang, selamat sudah. Dan juga untuk kali ini Ciku menyusul rekan-rekannya di mana dirinya pun langsung dihilangkan seluruh HP yang dimiliki. Lenyap sudah 2 player dimiliki oleh Todak dan Onyx Esports berkesempatan untuk bisa menghilangkan di game yang kedua. Mereka bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua, tapi ternyata masih bersemangat pula dari Formace langsung maju ke bagian depan dengan damage yang begitu menyakitkan. Dan juga Selena-nya menghancurkan seluruh body armor yang dimiliki oleh Dairat. Yes, dan ini dia Lord yang sudah in hand juga udah mulai masuk ke arah satu base-nya. Dan ini adalah kemenangan untuk teman-teman dari Onyx Esports. Wow, dengan bermain lepas, Onyx kali ini berhasil untuk mengamankan game yang kedua. Wow. Dan ini ya skor 1 sama akhirnya. 1 sama, berarti poin yang didapatkan oleh masing-masing tim adalah 1 poin saja. Tapi balik lagi, so far justru ini game terbaik yang dijalankan oleh Onyx. Karena kenapa? Banyak sekali makro-mikro yang Choji melihat bahwa oke, make sense. Kenapa dengan adanya Leslie dari ceweknya menggunakan cowok segala macam. Walaupun memang cowok yang diambil duluan ya sebelum Leslie. Tapi selebihnya dari itu dengan pemilihan emblemnya tadi kita sudah bisa melihat high and dry. Ditambah lagi dengan ada beberapa apa ya bisa dibilang gerakan yang di luar nalar tapi benar-benar works banget untuk teman-teman dari Onyx